Oke, halo teman-teman, selamat siang. Kali ini saya sudah berada di atas Malioboro, Telomoyo, Malioboro. Atas Telomoyo, paling atas. Nah, setelah ini saya mau turun perjalanan pulang. Sebenarnya saya tadi sampai sini jam 4 pagi. Itu sampai sini. Tapi sayangnya satu masih gelap, dua tujuan saya itu cari sunrise ya teman-teman. Tapi sayangnya ada kabut, terus ada ini kabut mangkok itu loh kalau yang di gunung. Wow, gunung apa tuh? View-nya bagus sekali. Dan ini saya tunggu sampai jam 10 masih berkabut. Jadi saya jam berapa nih? Jam setengah 10. Jadi saya memutuskan untuk turun. Aduh, kita dapat menit. Oh, itu Gunung Andong teman-teman. Itu Gunung Andong. Dan di sini banyak yang bersuah foto untuk pacarnya, berpacaran ya teman-teman. Ya namanya anak muda ya, bertamasya toh ya. Keren. Dan sampai bawah pun masih berkabut. Nah, gitu tadi berada di atas sana. Semoga kelihatan yo. Oke. Alhamdulillah saya uji coba mesin perjalanan dari Jogja ke Telomoyo sekitar 2 jaman. Dari jam 2 pagi. Terus saya mau alhamdulillahnya itu mesin kondisi normal prima dan tidak ada kendala satu apapun seperti itu. Tapi sayang ya teman-teman, sedang dapat, nggak beruntung. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati perjalanannya teman-teman. Kondisi terik, panas. Nah, untuk jalan Telomoyo ini sendiri ya, wow. Itu kalau yang bagian atas itu masih mulus aspalnya. Terus untuk bagian menengah ke bawah itu masih aspal tapi ya udah agak pada rusak seperti itu. Terus kalau yang ke bawah, untuk dari bawah ke arah menengah itu nanti wow, that's great of the pemandangan. Untuk yang dari tengah-tengah ke arah bawah itu pakai aspal ya teman-teman. Kok aspal? Mohon maaf. Pakai cor-coran seperti itu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, itu saya dulu awal kesini itu masih bebatuan, jadi cuma jalan tanah sama batu itu, belum diaspal. Nah sekarang sudah diaspal. Syukur alhamdulillah. Kok diaspal? Dicor. Nah, salah lagi. Yang sekarang kondisinya dicor itu dulunya cuma tanah dan batu ya teman. Jadi cukup nggak nyaman juga dilewati, tapi sekarang sudah
cor, jadi lebih mudah aja aksesnya, lebih ya mudah, lebih mudah. Walaupun udah siang ya, udah jam 10 kurang 20, 9.40. Ini suhunya masih dingin ya teman-teman. Apalagi tadi jam 4 pagi saya sampai sini, mantap. Is good. Pemandangan tuh apa ya bahasa Inggrisnya ya? Nah, untuk di Telamaya ini sendiri, kalau untuk kendaraan sendiri, berkendara sendiri itu harus yang diperbolehkan cuma motor ya teman-teman, roda 2 maksudnya. Kalau untuk roda 4 wajib sewajib, walaupun teman-teman bawa mobil sendiri tetap wajib sewajib, karena ini jalurnya apa, sempit ya teman-teman. Dan untuk kendaraan roda 4 sopir jeep sendiri sudah punya kode sendiri-sendiri untuk keadaan ketika berpapasan atau berseliringan kayak basa Jawa nih. Seperti itu. Dingin juga teman-teman. Nyep tangan nih. Sebenarnya ini saya bisa ya teman-teman, saya loskan terus kemudian saya matikan mesin dan apa namanya, saya cuma pakai rem tangan dan rem kaki. Itu untuk mengefisiensikan bahan bakar, tapi tujuan saya menyalakan mesin ini karena supaya mesinnya panas. Karena dingin banget teman-teman kalau di atas sudah lama gitu. Ya sebentar pun iya sih, kalau udah lama udah 2 jam, enggak, jam 4 sampai jam 10 ya 6 jam. Jam 4 sampai jam 9 ya 3 jam, 5 jam. Tuh dia teman-teman. Untuk di atas sendiri fasilitas lengkap ya, kamar mandi, tempat makan. Kalau untuk estimasi perjalanan ya ini ya, dari Jogja ke sini saya perjalanan sekitar 2 jaman ya, berarti kalau estimasi itu. Oke, sekarang saya posisi netral. Netral itu menghemat bahan bakar sangat besar sekali ya teman-teman. Dengan kondisi mesin saya yang sudah, ini saya pakai settingan 2, jadi maksudnya settingan boros performa, karena saya mau setelah ini saya mau bongkar mesin untuk lihat kondisi ruang bakar ketika saya gunakan full settingan boros, apakah berkerak atau malah gimana gitu, atau malah bersih. Itu pertanyaannya, karena setelah saya bongkar nanti saya akan dyno test, karena ini untuk waktu Ryannya udah cukup lama ya, ini lumayan udah mencukupi lah untuk persyaratan Ryan.
Udah ganti oli sekali, terus ini ganti oli yang kedua, dicoba pakai jalan ke perjalanan jauh. Bapaknya juga kedinginan. Wah, ini aspalnya juga baru teman-teman, tapi kok nggak bagus ya. Anda kurang sering main, jadi kurang banyak nyumbang. Dan mau cerita sekalian ya teman-teman. Nah, ini saya tadi pakai buat perjalanan naik ke arah sini kan, jalannya naik terus ya teman-teman, bukan ke arah tiket ya, belum naik ke gunungnya ya. Nah, itu kan jalannya naik terus. Wah, enak banget teman-teman. Saya pakai gigi 3, jalan 60 sampai 80-an itu saya nggak ada masalah. Bahkan mungkin karena suhunya dingin ya, jadi ngelitik pun nggak muncul teman-teman, suara ngelitik pun nggak ada. Nah, enaknya itu. Saya juga kaget loh, biasanya kalau buat nanjak, kalau kondisi tanjakan tinggi terus apa ini kondisi tanjakan tinggi pakai gigi besar itu biasanya ngelitik. Nah, ini saya pakai gigi 3, biasanya jalan 60 sampai 80 tanpa ngelitik teman-teman. Tapi ya resikonya, bukan resiko sih, saya menemukan kekurangan lagi teman-teman perihal settingan saya kurang tahu juga gimana, atau mungkin kampas saya yang udah ada selip ya teman-teman. Jadi ketika saya berkendara pada jalur Jalan Magelang, Jogja Magelang, nah itu pas awal-awal ya kan dari Bantul kan itu udah saya geber ya, kecepatannya udah sering kencang, terus sampai saya di area Jogja Magelang itu nah itu teman-teman pas gigi 4 di kecepatan 100 ya, itu bisa turun sendiri ya teman-teman. Kecepatan motornya itu turun sendiri kayak ngempos gitu loh, antara mesin atau kopling slip. Nah, itu timbul pertanyaannya, itu muncul kekurangan itu. Terus satu lagi selain kopling slip itu, nah biasanya kan kalau gigi 4 kan di angka 80 ke angka 100 itu kan masih mau di angka 80 sampai 100 itu kan masih mau digas itu toh. Nah, ini juga mau sih, tapi nggak mau naik terus ngelitik. Nah, itu timbul pertanyaanku, apakah settingan mesinnya, settingan ruang bakar, atau karena percurigaanku settingan ruang bakar yang udah panas dan untuk RPM atas suhunya terlalu panas. Nah, itu atau kopling saya yang selip, karena ya udah lama banget ya ini teman-teman, saya mulai project sektor dapur pacu itu yang saya rubah kopling dulu ya teman-teman. Jadi sektor paling durabilitasnya udah paling menurun ya sistem kopling itu, antara koplingnya aus atau pernya udah melar bagaimana. Ini part racing saya pakai buat daily ya teman-teman, atau durability-nya
kurang bagus. Itu timbul pertanyaan di jalan tadi. Nah, oh iya, ini udah mulai jalur bawah ya teman-teman, pakai cor-coran jalannya, bukan pakai aspal. Aduh. Nah, ini nggak tak gas teman-teman. Akhirnya sampai bawah juga. Tadi kita bisa lihat atasnya Gunung Andong itu ya teman-teman. Sekarang kita bisa lihat Gunung Andong dari bawah. Terus apa lagi ya? Untuk sementara kondisi mesin seperti itu saja. Jadi ada kekurangannya. Tapi saya belum bisa fokus ke situ karena saya mau selesaikan dulu project ambil data ini, Dynotes sektor dapur pacu ini. Oh iya, mau cerita juga teman-teman. Nah, sebenarnya ini saya tadi itu nunggu sampai jam 10 itu karena ingin berfoto-foto ya teman-teman dengan pemandangan yang ada. Tapi sayangnya ya nggak mau difoto, pemandangannya malu. Akhirnya bertutup diri dengan awan. Dan akhirnya saya pulang karena nanti di rumah masih ada kerjaan lain. Awas Jeep. Nah, ini resikonya capek juga ya teman-teman untuk posisi duduk underbone. Nah, terus berada di turunan jalan yang menurun. Nah, itu beban sebagian besar berada di tangan. Seperti itu. Ini tetap saya enaknya kalau motor bebek ya teman-teman. Bukan motor bebek sih, maksudnya motor dengan rem belakang tromol. Itu kita injak terus pun it's fine. Karena bahan kampas untuk rem tromol sendiri tuh beda dengan kampas yang buat rem cakram. Nah, gitu teman-teman. Tapi ya resikonya tidak bisa sigap rem cakram ya teman-teman. Tapi kalau kekuatan, secara teori kekuatan lebih kuat menggigit rem tromol. Itulah kenapa truk-truk itu masih tetap menggunakan rem tromol. Ya karena memang seperti itulah kenyataannya. Tapi dengan adanya teknologi sekarang saya rasa untuk rem cakram sudah bisa mengimbangi ya. Tapi saya belum mencari informasi lagi sih tentang update sistem pengereman kendaraan. Nah ini yang kalau misal motor transmisi ya teman-teman, itu kalau di nolkan mesinnya, maksudnya istilahnya mesinnya mati gitu tuh. Nanti kalau remnya, tapi jarang banget kalau motor transmisi remnya kebakar sampai blong itu bisa pakai engine brake. Nah sedangkan kalau matic ya udah nggak bisa, loss. Dan resikonya kalau pakai matic di jalanan turunan
yang berkelanjutan itu kalau motor transmisi atau motor bebek gitu ya, itu kan kita bisa gantian nih, rem depan sendiri, rem belakang sendiri. Nah, sedangkan untuk motor matic itu kan kalau rem sebelah kiri nanti pakai rem depan belakang, sedangkan yang handle kanan baru pakai rem depan aja gitu teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai base camp bawah atau parkiran bawah. Biasanya kalau pada datang ke pagian itu pada terlalu dini, terlalu gasik. Itu bisa pakai base camp di situ untuk istirahat. Warung juga kalau saya datang jam 4 tadi udah rame sih. Jadi kayak 24 jam bisa itu warung kayaknya loh. Saya juga nggak tahu. Nah, untuk jalur pulang ini